Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah Kusumaningrum, guru dari jurusan multimedia di SMK Negeri 2 Cimahi. Oke, hari ini untuk mata pelajaran pemrograman dasar kita akan coba membahas tentang tipe data, variabel, dan nilai pada algoritma. Minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang beberapa macam tipe data. Tipe data dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tipe dasar, yang kedua adalah tipe bentukan. Okay. Untuk tipe dasar adalah tipe yang dapat dipakai secara langsung. Contohnya ada bilangan logik, bilangan bulat, karakter, bilangan real, dan bilangan tetap. Kemudian ada tipe bentukan. Tipe bentukan ini biasanya harus didefinisikan terlebih dahulu. Bisa dari tipe data dasar atau tipe bentukan lain. Contohnya adalah array, string, dan record. Tapi untuk saat ini kita hanya akan membahas tentang tipe data dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada bilangan logik. Tipe data logik adalah tipe data yang digunakan untuk memberi nilai pada hasil perbandingan atau kombinasi perbandingan. Tipe dituliskan sebagai boolean. Jangkauan nilai hanya ada dua, true dan false. Operator logika yang umum digunakan adalah not, and, or, dan XOR. Karena ini logika, jadi dia juga menggunakan teks untuk merumuskan tipe datanya. Ini adalah contohnya. Ketika nilai A itu adalah true, bertemu dengan not, maka dia menjadi false. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk tipe yang lain, untuk tipe boolean yang lain, ada and. Oke, kita coba gunakan laser pointer. Di sini ada and. Ketika A true, B true, kemudian kita menggunakan tipe data boolean and, maka dia akan menjadi true. Ketika true bertemu dengan true, tetapi dia menggunakan tipe data or, maka dia hasilnya adalah true. Ketika dia bertemu dengan XOR, maka dia akan dibalik menjadi false. Nah, yang sering digunakan biasanya hanya and dan or saja yang biasa dipakai. Nah, ini bagaimana logikanya bisa seperti ini ya? Kenapa true dengan false kemudian bisa menjadi false, kalau bertemu dengan or bisa menjadi true, bertemu dengan XOR menjadi true. Nah, ini untuk logikanya kita bisa menggunakan logika perumpamaan, yaitu menggunakan kata jika. Contohnya seperti ini. Jika umur lebih kecil 35 tahun atau di bawah 35 tahun dan jenis kelamin laki-laki, maka dia dianggap lulus. Anggap saja ini adalah persyaratan untuk masuk kerja. Jadi dia akan lulus tes. Untuk tes pertama misalnya ya, jika umurnya di bawah 35 dan jenis kelaminnya laki-laki. Untuk logika boolean, nah, jika syarat pertama itu true terpenuhi dan syarat kedua juga true terpenuhi, maka dia akan lulus. Berarti itu dianggap juga sebagai true. Ada juga bentuk soal seperti ini. Jika X true dan Y true dan Z false. Jadi seandainya nih salah satu syarat, entah itu syarat pertama atau kedua false, apa yang akan terjadi? Oke, Ibu ulang lagi ya. Kita cek dulu sebentar. Baik, jika X true dan Y true, kemudian ada satu lagi persyaratan yaitu Z false. Jadi jika salah satu dari dua syarat ini adalah false, misalnya umur di bawah 35 tahun, tapi jenis kelamin perempuan, gimana dia? Apakah akan dianggap lulus atau tidak? Nah, kita akan cek di sini. Nah, jika sama-sama true, maka dia akan menghasilkan true. Tapi jika salah satu false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, itu seperti ini logikanya. Jadi untuk pemahamannya, kita bisa menggunakan logika perumpamaan. Seperti contohnya adalah jika. Nah, berikutnya untuk
atau or. Jika umur di bawah 35 tahun atau jenis kelamin laki-laki, maka dia lulus. Secara logika ada dua syarat. Jika salah satu syarat terpenuhi, maka dia sudah dianggap lulus ujian. Itu ya, untuk masuk kerja misalnya. Kita akan coba lihat logika booleannya. Jika syarat 1 true atau syarat 2 true, maka dia true. Oke, kita tuliskan dalam bentuk 3 syarat ya, jika salah satunya false. Kalau kita menggunakan atau, walaupun salah satunya false, tetap dia dianggap true. Karena ini atau, bukan dan. Kalau menggunakan kata dan, and, maka dua syarat ini harus sama-sama true, baru dia dianggap benar. Tapi ketika salah satunya false, menggunakan dan atau and, berarti syarat ini akan gagal, sehingga dia muncul nilai false. Itu untuk and. Beda dengan atau, beda dengan or. Jika salah satu tidak memenuhi syarat, dia tetap dianggap lulus, karena ini adalah atau, sebuah pilihan. Nah, seperti ini. X or Y sama-sama true, jelas jawabannya true. X or Z salah satunya false, tapi tetap nilainya true, karena dianggap benar. Or itu adalah sebuah pilihan, gitu ya. Semoga sampai di sini tidak ada yang bingung ya untuk logika boolean. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah untuk ini continue ya, kita lanjutkan. Untuk contoh operasi logika. Misalnya X, Y, dan Z adalah peubah variabel bertipe boolean. X bernilai true, Y bernilai false, dan Z bernilai true. Operasi logika dari X and Y or Z, X and Y or Z, dan seterusnya yang ada di layar kalian, ini kira-kira apa? Jangan lupa kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru nanti kerjakan selanjutnya. Nah, ini silahkan Ibu akan jadikan ini sebagai PR, tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan nanti hasilnya ditulis di buku, difotokan, dilampirkan di GCR, di Google Classroom. Oke, seperti itu ya. Untuk hari ini Ibu kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.